Episode kali ini kita akan melihat bagaimana fakta Syiah di Indonesia. Berbagai penolakan dan juga penentangan dari beberapa pihak yang berseberangan dengan Syiah juga sempat mengeluarkan statementnya. Namun sebenarnya bagaimana fakta sesungguhnya Syiah di Indonesia yang selama bertahun-tahun lamanya juga kerap memperingati salah satunya peringatan Asyura di tanggal 10 Muharram. Kita akan lihat, masuk ke dalam dan mencoba mencari tahu bagaimana aktivitas yang dilakukan dan apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan. Saya sudah ada di dalam Islamic Cultural Center yang menjadi tempat biasanya memang selalu dipergunakan bagi komunitas Syiah untuk memperingati hari Asyura atau peringatan Asyura. Protokol kesehatan dijalankan, kita masih lihat bagaimana kemudian mulainya acara ini seperti apa, ikutikan. Di tempat ikhwan dan akhwat atau perempuan dan laki-laki dipisah, kita lewat belakang untuk menuju ke tempat perempuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelum gugur sempat goncang, tidak memperkenankan dia untuk maju ke depan. Sempat terguncang. Keluarga pertama. Salah satu ritual yang dilakukan oleh komunitas Syiah di ICC setelah mendengarkan ceramah cerita tentang sejarah dari peringatan Asyura itu sendiri, lalu kemudian ini adalah yang paling identik dengan komunitas Syiah, menepukkan tangan ke dada dengan syair-syair duka, dan di malam duka ini itulah peringatan yang dilakukan oleh para komunitas Syiah. Oke, acara dari peringatan malam duka Asyura dari komunitas Syiah sudah selesai. Saya ingin tanya kepada mungkin seorang pengikut Syiah atau jamaah dari ICC sendiri, seperti apa kemudian cerita di balik fakta Syiah yang mereka imani atau yakini. Di tengah acara peringatan yang dilakukan oleh komunitas Syiah di sini di ICC, saya bertemu dengan Mbak Vivi. Betul Mbak Vivi ya? Iya betul. Mbak Vivi ini sudah menjadi Syiah sejak berapa lama? 25 tahunan. Ini adalah sebuah ajakan dari orang lain atau memang mencari sendiri? Sebenarnya bukan mencari sendiri juga ya, karena di lingkungan besar pun itu tanda-tandanya sebenarnya banyak. Kalau kita mau saja merasa gitu. Sebagian keluarga juga dahulu ada, maksudnya yang Syiah gitu. Jadi kita waktu lagi belia ya bertanya-tanya apa itu gitu loh. Yang paling menjadi kesulitan menjadi komunitas Syiah yang saya bisa bilang di Indonesia minoritas. Yes. Apa? Sebenarnya kita susah berekspresi aja ya, seperti saudara Sunni kita. Padahal kalau saja kita mau mengedepankan persamaan, lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Tapi di luaran sana lebih banyak yang mengungkit perbedaan kita dibanding persamaannya gitu. Saya percaya 25 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mengimani sesuatu. Iya, betul. Tapi banyak sekali Mbak Vivi, sebagai orang Jakarta nih ya, Mbak Vivi, banyak sekali yang selalu membanding-bandingkan ajaran Syiah yang dianggap satu, sesat. Dua, menyimpang. Bagiku orang-orang yang berbicara seperti itu mereka yang tidak mau mengenal kita. Karena kalau saja mereka mau mencari tahu, maka mereka akan terbuka ternyata di dalamnya seperti itu. Ada kekhawatiran tidak di dalam Mbak Vivi bahwa saya bisa saja nih, ibaratnya bahasa paling ekstrimnya adalah kemudian sangat melenceng jauh dari Islam? Kalau diri saya sendiri, saya tidak pernah khawatir. Selama mereka mau mengenal kita, mereka akan tahu sebenarnya tidak ada sama sekali yang menyinggung perasaan mereka. Dengan apa-apa yang mereka takutkan itu sebenarnya tidak ada. Saya boleh tahu Mbak Vivi akhirnya belajar menjadi Syiah dengan siapa?
Sebenarnya dari kita saudara-saudara aja, saudara sepupuku ya, aku dari saudara sepupuku. Oke. Ya di situ kita sering tukar pikiran, begitu gitu. Sebenarnya tidak ada yang saling mengajak, makanya dibilang Syiah itu mengajak. Syiah itu selalu membeberkan kebenaran yang mereka takutin gitu loh. Makanya andai saja mereka mau tahu, kita tuh bisa banget hidup berdampingan. Karena tidak ada yang melenceng, yang mereka takutkan, yang mereka sering bilang kita sesat karena kita begini. Kalau saja mereka tahu, kita itu tidak begitu yang kalian bilang gitu. Seperti menghina sahabat. Kita dibilang menghina sahabat. Sedangkan pemimpin tinggi kita, itu rahbar, itu mengharamkan kita melaknat sahabat. Pokoknya kita tuh nggak pernah merasa diri kita tuh lebih baik. Cuman kita itu bisa berdampingan karena kita itu sebenarnya sama gitu loh. Kalau sama kenapa harus menjadi Syiah? Karena bukan akidahnya ya, maksudnya kalau kita itu ada imamah. Setelah Rasulullah itu ada imamah. Kalau mereka ada sahabat. Kalau soal kayak sholat begitu itu sebenarnya sama. Sholatnya, ngajinya, semuanya itu sama. Hal apa yang paling sensitif yang digarisbawahi oleh mereka yang bukan Syiah menjadi kesesatan dan penyimpangan Syiah? Seperti acara ini, dibilang acara ini sesat. Kalau saja, maaf, kalau semua mau saja duduk bersama kita, kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah peristiwa, peringatan ini adalah peringatan yang kita sudah tunggu-tunggu setiap tahun. Untuk apa? Karena untuk merecharge diri kita, menjadi gelora melawan kezaliman, gelora melawan kemunafikan. Yang itu sudah dicontohkan oleh imam kita, Imam Husain, ketika terbunuh. Dia membawa seluruh anggota keluarganya. Karena apa? Ingin membuktikan kepada dunia sampai yaumil akhir kiamat bahwa ini bukan sekedar peperangan. Kenapa saya bisa merasakan Mbak Vivi cukup emosional menjelaskan ini? Karena saya tuh pingin semua orang itu tahu gitu loh. Kita ini sebenarnya nggak sesat. Ayo kalian duduk bersama kita di sini. Kita itu tidak melakukan hal-hal yang kalian anggap sesat. Yang mana yang dibilang sesat? Bukannya ada, katanya malah dia bilang ini ada melaknat sahabat. Sedikit pun tidak ada. Oke. Bahwa di dalam Islam tidak boleh segala sesuatu itu berlebihan, misalnya marah berlebihan, berduka berlebihan. Sebenarnya Rasulullah sendiri sudah mencontohkan kepada kita. Ketika Imam Husain lahir, dia sudah ketika dia sedang dalam keadaan bahagia, ketika Jibril datang, saat itu juga dia langsung meneteskan air mata. Dan setiap datang bulan Muharram, tidak pernah lagi terlihat senyum di wajah Rasulullah. Dia selalu menangis. Dan tangisan itu bukan menjadi kita lemah. Mungkin tangisan orang-orang cengeng menjadikan kita lemah. Tapi tangisan di sini, kita merecharge tadi aku bilang duka. Sedangkan di luar sana, orang-orang juga melakukan haul. Haul itu kan seperti memperingati kakek-kakek mereka, haul. Kita ini sama. Oke. Bagaimana dengan ajaran-ajaran yang lain? Seperti sholat yang berbeda, mut'ah. Syiah selalu dikenakan bagian mut'ah itu. Kalau menurutku, kalau saja mereka mengetahui beratnya orang yang ingin kawin mut'ah itu, maka mereka tidak akan melakukan. Karena syaratnya itu banyak sekali. Jadi bagiku mereka yang melakukan mut'ah itu, mereka yang hanya mengambil sedikit dan membuang sebagian yang berat. Kalau saya tanya pertanyaan sensitif ini, apakah Mbak Vivi juga mempraktekkan nikah mut'ah? Oh tidak. Saya alhamdulillah mempunyai keluarga yang bahagia, saya mempunyai anak, suami, ya alhamdulillah. Dan semua teman saya semuanya sama. Selama menjadi Syiah, ada tidak perpecahan dengan saudara, teman, sahabat, tetangga? Kalau aku selalu berusaha menjaga, kalaupun mereka menjauh gara-gara, tapi selama ini itu ada. Mungkin ada sebagian ya. Tapi ketika mereka tahu, oh ternyata orang Syiah, kita harus membuktikan dengan attitude kita gitu loh. Mbak Vivi, terima kasih sudah berbagi dengan fakta. Sama-sama. Kita dengar dari orang yang sudah menjadi Syiah selama 25 tahun, ya, sudah punya keluarga, anak juga seperti itu, dan menjalani pilihannya sehingga saat ini menjadi Syiah. Kita temukan fakta berikutnya. Fasilitasi. Enggak dia. أيها
Oke, saya dapat informasi dari panitia yang juga membantu acara peringatan Asyura yang ada di ICC, Islamic Cultural Center di wilayah Warung Buncit. Nah, saat ini juga di waktu yang sama di lantai atas ada kelompok lain yang juga menggelar peringatan Asyura, namun kebanyakan dari mereka atau mayoritas dari mereka adalah warga negara Iran. Berbeda, namun dilakukan di satu tempat. Itu yang bisa kita lihat dari faktanya di ICC atau Islamic Cultural Center. Saya mau coba ke panitia yang ngadain bagaimana acara berjalannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Ibu? Saya dengan Ibu Firdaus Al-Jufri. Bu Firda, ini kan sudah tahun keberapa ya diadakan di ICC? Asyura, kalau yang Asyura seperti ini saya rasa sudah 30 tahunan ya, mungkin 31 tahun saat ini. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Firda, ini desain dari acara, Ya. kita banyak lihat lukisan-lukisan. Ya, betul. Mungkin bisa diartikan sedikit Ya. temanya sendiri itu mau menggambarkan apa? Bu Ya, Firda? sebetulnya hitam itu sendiri duka, simbol dari duka. Saya rasa Indonesia juga kita ya, biasanya hitam itu simbol dari duka. Kemudian kalau ini gambaran dari saudara Imam Hussein, adik dari Imam Hussein, Abu Fadl Abbas. Jadi ketika mengambil air di Sungai Furat, ya. Kemudian atribut-atribut lain itu kalau ya baik. Oke. Nah, ini adalah simbol dari Ali Asghar, bayi umur 6 bulan yang terpanah. Anak Imam Hussein yang terpanah lehernya. Jadi pada malam ini kan kita sebutnya sebagai Lailat Asyr. Hari malam sebelum Asyura, 10 Muharram itu mulai terbantainya satu persatu. Rentetan ini nanti akan pada puncaknya ketika Imam Hussein sendiri di padang Karbala menghadapi musuh. Sebetulnya simbol dari semua ini karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan kita mendahulukan Imam Ali, Imam Hussein, tidak. Tapi ungkapan kita karena cintanya kita terhadap Rasulullah, maka kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ini kan malam terakhir ya kurang lebih ya. Nah, malam terakhir kurang lebih Bu Firda, sampai detik ini apakah ada, saya tanya dulu, ada izin? Dari Pasti. mulai tanggal 1 Muharram ya? Betul. Sampai 10 Muharram itu Betul. sudah ada izin dari? Betul, dari kepolisian setempat, kemudian polisi yang menggait kita untuk izin kemana-kemana ya. Oke. Nah, itu sudah memenuhi izin itu sendiri. Ya. Kemudian ya kali ini ada protokol yang begitu ketat. Oke. Ya, social distance, masker, hand sanitizer dengan clearnya ruangan. Nah, ini kebetulan kapasitas dari aula kita ini bisa menampung 800 untuk laki-laki dan perempuan. Tapi untuk menjaga, kami tidak pakai aula, Ya. kami pakai di ruangan terbuka. Jadi Oke. biar lebih steril. Oke. Justru. Jadi tadi sudah mengantongi izin dari sejak hari 1 Muharram Betul. sampai 10 Muharram ini ya. Ya. Dan kemudian tentu pemimpin wilayah setempat juga dikasih RT, RW dan lain-lain. Ya, betul. Ini semua lengkap gitu ya. Lengkap, ya. Apakah sejauh ini kita kan tahu mungkin beberapa tahun terakhir selalu ada penolakan, selalu ada protes dari ormas-ormas lain. Nah, ada tidak sampai detik ini penolakan itu, penentangan itu, pertentangan itu dari ormas-ormas Ya, lain? kita itu biasanya begitu masuk ke bulan Dzulhijjah, Ya. begitu lebaran haji, kita sudah dapat tuh. Misalnya, Bu Firda. Mereka tuh sudah hafal bahwa rentetan setelah Dzulhijjah itu ada Hari Raya Idul Qadir yang kita rayakan, Ya. Mbak Intan. Kemudian setelah Idul Qadir itu dekat kepada Asyura ini. Nah, mereka itu sudah mengeluarkan semacam SMS kaleng, WhatsApp, atau menyebarkan semacam peringatan bahwa pengancam lah kurang lebihnya ya. Tapi kurang kenapa lebih. punya keberanian untuk terus mengadakan dan menggelar acara ini? Nah, itu dia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Syiah di Indonesia ini ngelinding seperti bola salju. Makin besar, makin besar, makin besar. Dan rasanya itu terlalu naif kalau kita bicara bahwa mereka terpengaruh. Jadi mereka mengetahui, belajar, dan setelah mereka tahu bahwa mereka mengikuti gitu loh. Tapi di sini saya tekankan bahwa setahu saya, dan saya sudah menghadiri itu, bahwa Asyura itu tidak diperingati oleh Syiah saja di luar. Bahwa Syiahnya yang ada di Indonesia ini ya memang lebih spesifik karena
kebetulan di Sunni tidak mengadakan gitu loh. Saya sudah bersama dengan Ustadz Haikal Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita buka dulu tapi tetap physical distancing ya, maskernya. Kita buka maskernya. Saya harus bertemu dengan Ustadz untuk langsung tanya karena kita tahu betul banyak background dari Syiah yang harus sebenarnya dijelaskan dengan lengkap. Masuknya sendiri sudah diakui atau mungkin dikatakan sebagai aliran, kepercayaan atau seperti apa yang ada di benak komunitas dari Syiah sendiri? Rujukannya kalau kita urusan agama tidak ada lain bukan adalah Majelis Ulama Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa haram nikah mut'ah atau nikah kontrak. Sekarang tanya deh, siapa yang punya ajaran kawin kontrak? Ini ambil satu contoh. Mut'ah itu dilarang. Akhirnya apa mereka? Oh tidak, halal. Ini hadisnya, ini begini, begini, begini. Logika kita aja kalau umpamanya kawin cuma 2 hari itu apa sih? Udah nggak pakai dalil deh. Istri orang itu dikawin, dipinjam 3 hari tadi balikin. Gimana? Logika kita gimana? Iya, nggak masuk. Makanya nggak masuk. Apa iya Islam membolehkan bini dipinjam 3 hari untuk dipakai? Boleh nggak? Maaf nih bahasa saya menjadi istri 3 hari. Menjadi istri 3 hari. Logika kita gimana? Bahas di mut'ah aja deh coba. 1 poin. Kalau Syiah mengatakan iya nikah mut'ah itu haram, berani nggak Syiah mengatakan nikah mut'ah itu haram? MUI loh ya, MUI mengatakan haram. Berani nggak Syiah mengatakan itu haram? Terus kalau umpamanya MUI sudah tidak dianggap, kepada siapa lagi gitu loh? MUI itu adalah representatif perwakilan umat Islam. Dan fatwa MUI itu punya kekuatan hukum. Kan kita tahu pada tanggal 29 Agustus ini kan masuknya ke 10 Muharram. Mungkin bagi komunitas Syiah dikatakan ini sebagai peringatan Karbala untuk mereka. Nah, dari mana itu kemudian menjadi pakem untuk mereka juga dilakukan di Indonesia? Karena itu adalah awal mula yang diklaim. Sekali lagi ya, diklaim awal mula Syiah. Apa itu Karbala? Karbala memang peristiwa yang sangat menyakitkan hati seluruh umat Islam sedunia, organisasi apapun. Kenapa? Karena yang mulia Al-Imam Hussein itu dibunuh, bahkan tepatnya dibantai di sana. Memang kalau kita lihat tidak ada mujahid yang lebih besar di zamannya kecuali Imam Ali, Imam Hussein, kita tahu semua. Tapi jangan lupa itu sekarang menjadi momentum untuk apa? Karena yang melakukan itu nih Sunni menurut versi beberapa Syiah, sehingga dendamnya itu kepada Sunni. Gitu loh. Yang lakukan ini adalah keluarga Yazid bin Muawiyah yang notabene-nya tanda kutip dikatakan Sunni, sehingga dendamnya sampai terus menerus. Loh, buka sejarah yang benar dong. Yazid itu menghukum orang yang membunuh Sayyidina Hussein gitu loh. Kenapa sekarang bersumpah? Tahu sumpahnya apa? Setiap jengkal adalah Karbala, setiap hari adalah Asyura. Yang syahid dalam Islam itu bukan cuma Al-Husain, Hamzah. Kita nggak pernah terdengar baik kayak Hamzah, kita nggak pernah dengar gitu loh. Tapi yang terjadi itu adalah mengkultuskan, dan cuma Al-Husain yang dikultuskan. Kenapa tidak Hasan dan anak-anak Sayyidina Ali siapa lagi? Yang bukan dari Sayyidatina Fatimah, nama anak Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Pernah tidak dulu ada masa di mana bahkan Sunni dan Syiah itu di Indonesia itu juga bersaudara baik? Tidak pernah. Boleh dibuktikan di mana? Belum pernah. Kalaupun ada, itulah takiyah, berpura-pura karena jumlahnya masih sangat kecil. Kalau memang itu punya masalah atau mungkin tidak sejalan dengan yang lain, walaupun semua keyakinan adalah hak dari masing-masing prerogatif individu sebagai manusia, tapi kalau memang itu ada masalah yang mungkin tadi mengandung penyimpangan dan lain-lain, kenapa setiap tahun selalu bisa saja mengadakan peringatan? Dari Al-Ghadir kalau tidak salah ya? Ketidaktegasan daripada pemerintah. Harusnya dudukin dong. Ini Syiah ini mau gimana sih? Kumpulkan semua ormas yang ada untuk mengambil keputusan. Syiah ini Islam atau bukan? Coba hadirkan orang yang pernah hadir dalam acara Karbala atau Asyura atau coba hadirkan. Kegiatan apa yang dilakukan? Nama kegiatan yang menurut Ustadz tidak sesuai dengan apa isinya?
Beberapa kegiatan saya amati seperti itu karena kebetulan saya bukan cuma tidak hadir, saya pun pernah hadir dan masuk ke dalam acara itu. Jadi menurut Babe ini, menurut Ustadz Haikal Hasan melihat bagaimana kondisinya seperti ini sekarang, lebih baik misalnya secara satu pihak saja dilarang, misalnya ini kan ekstrim ya, secara satu pihak dilarang, atau kedua ada benar-benar grup diskusi terbuka, forum terbuka, memang dibahas secara akal sehat begitu ya, atau bagaimana? Adakan dialog terbuka. Okay. Kumpulkan semua kitab-kitab Syiah. Kita bedah kata demi kata yang ada dalam kitab-kitab yang dipakai oleh orang Syiah. Dan bandingkan dengan kitab-kitabnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar tidak ada lagi takiyah atau perselingkuhan kata, perselingkuhan ucap, dan perselingkuhan sikap. Tapi kalau belum diskusi saja sudah di judgment sebagai aliran sesat? Karena sudah dibahas dari kitab mereka. Oleh MUI. MUI belum mengeluarkan aliran sesat, tidak sepakat, tapi mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Jadi bahasanya mewaspadai penyimpangan Syiah. Penyimpangan Syiah. Iya. Ketika dikatakan mewaspadai penyimpangan Syiah, berarti ada mungkin sejalan yang beberapanya? Masalahnya ada bagian yang sejalan dengan Islam? Masalahnya ada banyak sekali aliran dalam Syiah. Oke. Satu lagi Ustadz, yang paling penting, kalau memang tadi dikatakan waspadai penyimpangan Syiah, bagaimana mereka yang tadinya mungkin belum menjadi Syiah, lalu kemudian menjadi Syiah? Proses rekrutmennya cukup panjang. Oke. Pertama membandingkan antara Ahlul Bait dan sahabat. Oke. Tentu di kepala kita bilang, oh iya Ahlul Bait itu kan keluarga Nabi, Ahlul Bait itu kan suci, gitu-gitu lah gitu. Sedang sahabat tidak dijamin gitu. Bahkan dalam sholat kita sebut Ahlul Bait. Nah, proses-proses seperti itu ada tuh urutannya sehingga orang tuh menjadi iya ya. Itu salah atau tidak? Ya. Loh. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Allah redha kepada mereka semua dan mereka semua redha kepada Allah. Hadis-hadisnya Nabi yang mendukung umatku yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Umar dijamin sama Nabi tidak pernah diganggu syaitan. Saking mulianya Umar tak sanggup syaitan mendekati dan mengganggunya. Utsman, Masya Allah, Sayyidina Ali. Ini semua orang-orang mulia. Bagi orang Sunni, semua sahabat itu mulia. Bagi orang Syiah, sahabat itu kafir sebagian besar. Sekarang yang suka mengkafir-kafirkan itu siapa kalau bukan mereka? Yang intoleran itu siapa kalau bukan mereka? Ustadz Haikal Hasan, terima kasih Ustadz Haikal Hasan sudah berikan banyak sekali kemudian ya, satu dari mulai sejarah Syiah sendiri, sampai kemudian bagaimana faktanya silaturahimnya antara Sunni dan Syiah saat ini di Indonesia. Kita belum tahu apakah peringatan yang selalu dilakukan oleh mereka setiap tahun ini juga kemudian sebenarnya diperbolehkan saja atau tidak. Masih ada informasi dan fakta-fakta yang harus kita gali lagi. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita temukan fakta berikutnya. Saya sudah sampai di daerah wilayah Condet dan di sini saya akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu tokoh Syiah di Indonesia yaitu Hussein Shahab. Bagaimana sebenarnya fakta komunitas Syiah di Indonesia? Kita akan tanyakan kepada Hussein Shahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Saya sudah sampai bersama dengan Hussein Shahab. Ya. Ustaz, saya harus tanya ini karena pasti ingin tahu juga ya backgroundnya pemirsa ini terhadap Ustaz. Dari awal sejak lahir sudah menjadi komunitas Syiah atau pengikut dan pencinta Syiah atau sebenarnya awalnya bukan? Saya sebetulnya lahir bukan Syiah, ya. Karena jadi tadinya Ustaz Sunni. Saya Sunni. Tetapi dari segi misalnya emosionalnya dengan Ahlul Bait, kemudian seperti keterikatan historis lah dengan Ahlul Bait itu saya tidak merasakan ada perbedaan dengan saat saya kemudian lebih memilih untuk menjadi orang Syiah. Ustadz, yang mungkin ingin fakta tanyakan dan klarifikasi ke Ustadz, sebenarnya kalau Ustadz bisa menyebut juga atau mungkin mendefinisikan Syiah, itu ada di dalam kategori apa? Sebetulnya Syiah itu kan sebuah madhab seperti madhab-madhab Islam yang ada di mana-mana. Ya. Di Indonesia ini memang mayoritasnya madhab Syafi'i. Ya. Tapi madhab Syiah ada, tidak seberapa di Indonesia.
Tetapi madhab Syiah di Indonesia ini lebih banyak dari madhab Sunni Hanafi yang ada di Indonesia. Jadi memang madhab Syiah di Indonesia ini punya komunitas yang saya pikir tidak kurang daripada 2-3 juta orang di Indonesia. Ini kan kita mau tahu bagaimana sih sebenarnya fakta Syiah di Indonesia. Ya. Perbedaan Syiah di Indonesia dengan di Iran misalnya, Ya. atau di luar negeri yang lain, itu Ya. seperti apa sih, Ustaz? Sebetulnya dari sisi teologi tidak ada berbeda. Perbedaan secara teologi tidak ada dengan Iran, Tidak. tapi kalau orang Indonesia atau orang awam melihat, dan mudah saja platformnya dari digital begitu, Ustaz. Ya. Begitu kita buka Syiah, lalu kemudian yang paling trending, dan mudah ditemui adalah mereka yang melakukan aktivitas kedukaan. Ya. Dengan, mohon maaf, mungkin untuk anak yang di bawah usia atau di bawah dewasa itu juga susah untuk melihatnya itu dan melukai diri. Ya. Apakah memang Syiah di Indonesia juga seperti itu? Syiah di Indonesia sama sekali tidak pernah melakukan duka atau acara duka yang sifatnya melukai diri. Sebetulnya di Iran juga yang melakukan pelukaan diri itu sangat-sangat kecil. Jadi kalau misalnya kita melihat fatwa-fatwa normatif dari para maroji, mereka melarang dengan tegas, mengatakan bahwa itu hukumnya tidak boleh gitu, bahkan haram hukumnya, itu berdosa gitu, melukai diri. Saya boleh tahu dari mungkin pengalaman Ustaz sendiri, sebenarnya ajaran apa sih yang paling digarisbawahi merupakan sebuah kesesatan atau penyimpangan di Syiah? Ada 1 atau 2 masalah yang sering kali dijadikan sebagai poin untuk menyerang Syiah. Ya. Konon Syiah itu mengkafirkan sahabat. Syiah kan tidak pernah begitu. Tapi memang Syiah meletakkan sahabat tidaklah seperti Ahlus Sunnah meletakkan sahabat. Yang sensitif satu lagi itu adalah masalah mut'ah. Nah, Syiah memang menghalalkan mut'ah, tetapi halalnya mut'ah yang Syiah katakan itu adalah hukum yang memang sejak dahulu Nabi Muhammad pernah halalkan. Mut'ah itu adalah kawin sementara. Jadi ada 2 jenis marriage, ada yang namanya permanent marriage, ada satu lagi temporary marriage. Nah, permanent marriage itu ya pernikahan seperti yang kita kenal lah. Nah, temporary marriage itu namanya adalah mut'ah. Nah, mut'ah itu berarti dia nikah, hanya saja waktunya terbatas. Dikompromikan antara kedua belah pihak, laki dan perempuan. Itu namanya mut'ah. Dengan syarat di kacamata Syiah? Ya artinya mut'ah itu sebuah... Tanpa syarat? Tanpa syarat maksudnya... Bisa mut'ah? Ya dia harus dia harus memenuhi semua persyaratan dalam hukum nikah permanen. Tidak ada perbedaannya. Perbedaan antara harus menikah permanen dan sementara? Begini, biasanya saya tidak bisa memberikan satu contoh yang semua orang suka dengannya ya. Tapi saya pikir ini adalah masalah yang dihadapi oleh hampir semua orang. Dan itu terjadi bahkan di zaman Nabi. Sunni mengatakan diharamkan kembali oleh Rasulullah, tapi Syiah mengatakan Rasulullah tidak pernah mengharamkan itu. Nah, itu menjadi sebuah isu yang sensitif juga untuk memojokkan Syiah. Orang yang meletakkan Syiah sebagai madhab yang menyimpang, itu tidak punya pegangan yang kuat secara syariat. Artinya dasarnya apa dia mengatakan Syiah itu sesat? Kita ini hanya punya 2 dasar yang bisa kita jadikan pegangan. Pegangan pertama adalah Al-Quran, pegangan kedua adalah hadis Nabi. Adakah firman Allah dan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Syiah itu menyimpang daripada Al-Quran dan daripada Sunnah? Tapi ada satu juga yang ada di bajunya Syiah begitu ya, Ustaz? Ada ilmu taqiyah. Dianjurkan bagi Anda sebagai pengikut Syiah untuk berbohong, baik untuk mengajak orang ataupun pada saat berdebat, agar ajaran itu tetap bisa berjalan. Taqiyah itu memang bagian daripada Syiah. Artinya taqiyah itu artinya begini, taqiyah itu sebetulnya ada dalam Islam. Itu kisahnya terjadi pada Ammar bin Yasir, sahabat Nabi,
yang pada waktu itu dia baru masuk Islam bersama orang tuanya, lalu kemudian dia diancam dibunuh oleh tuannya. Lalu kemudian dia mengatakan, oke, aku keluar dari agama Muhammad. Lalu dia dilepaskan. Waktu dia dilepaskan, dia langsung ketemu sama Nabi Muhammad. Dia ngomong, ya Rasulullah, saya sudah berdosa besar karena saya keluar dari agama Islam. Kenapa engkau lakukan? Dia bilang, saya ya harus menyelamatkan nyawa saya. Kalau enggak tuh saya dibunuh. Terus Nabi bilang, enggak apa-apa. Nah, taqiyah itu ya itu. Karena itu kenapa orang-orang Syiah yang menjadi minoritas di sebuah tempat, itu selalunya mereka mengamalkan taqiyah. Ini satu lagi yang saya tadi lupa tanyakan, Ustaz. Misalkan tata cara sholat, ibadahnya, mengapa berbeda dengan Sunni? Dalam fatwa madhab Ja'fari atau madhab Syiah ini, sholat waktunya boleh gabung antara maghrib dan isya, zuhur dan asar, subuh satu. Jadi ini ada di madhabnya Imam Ja'fari. Ja'far as-Shadiq tadi. Ja'far as-Shadiq, bukan Hambali, Maliki, Syafi'i. Bukan. Empat imam ini tidak. Empat imam tidak mengatakan kenapa tidak diikuti? Boleh. Kenapa tidak ikuti yang 5 sholat, Siapa? 5 waktu ini? Siapa? Syiah. Ya karena sebetulnya dalam Al-Qur'annya boleh. Ada perbedaan tidak dalam syahadat Sunni dan Syiah? Tidak ada. Kalau itu masalah yang sangat prinsip ya. Jadi saya melihat masalah yang sangat prinsip, tidak ada perbedaan. Semua sama. Bedanya di mana? Orang Syiah percaya bahwa imam itu wajib. Orang Sunni bilang enggak wajib. Betul. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu Ustaz ya. Hayakallah. Terima kasih banyak. Kita temuan fakta berikutnya. Saya sudah bersama dengan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, Ustadz Zaitun Rasmin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Bagaimana sih sebenarnya MUI juga melihat aktivitas Syiah di Indonesia? Tentu Majelis Ulama Indonesia melihat ini sebagai sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Terutama ketika beberapa ajaran yang diperkenalkan, yang dibawa itu bertentangan dengan keyakinan mayoritas umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini. Ajaran Islam ini kan jelas sumbernya Quran dan Sunnah. Memang ada perbedaan pendapat ya di kalangan umat dan itu sebagai sebuah keniscayaan. Ya. Tetapi perbedaan itu kalau sesuatu yang masih dalam bingkai dapat ditolerir, tidak masuk kepada persoalan yang sangat mendasar pada pokok agama, itu bisa ditolerir. Ya, tapi kalau masuk pada pokok agama, ini yang akan menimbulkan persoalan besar. Dan dalam sejarah ya memang seperti itu. Ya, jadi timbul masalah, perselisihan, bahkan sampai kepada pertikaian dan bisa kepada peperangan. Nah, itu kita tidak inginkan. Jadi itu persoalannya, adanya ajaran-ajaran yang kemudian sangat bertentangan dengan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti misalnya tentang para sahabat. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakininya dengan jelas dari Al-Quran, dari hadis-hadis, ya, tentang bagaimana kedudukan para sahabat. Sementara di kalangan Syiah, para sahabat itu dicaci maki. Nah, itu tentu tidak akan pernah bisa menimbulkan ketenangan. Gimana seseorang yang Anda sangat muliakan, ya, sebab kalau misalnya para sahabat dicaci maki, apalagi kalau sampai disesatkan, dikafirkan, nanti agama ini akan hilang. Nah, kalau ada orang yang mengutak-ngutik keyakinan seperti ini akan menjadi masalah besar. Ya. Kalau memang ada perbedaan dari mazhab mungkin ya, Syiah ini seperti apa? Komunitas, ya, sebetulnya aliran? MUI pusat itu sudah melakukan kajian terhadap beberapa ajaran Syiah itu sendiri, ya, dan difatwakan sebagai haram, ya, nikah mut'ah. Ini juga diantara hal-hal yang bertentangan, ya, ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita ingatkan, ya, jangan sampai ajaran ini malah masuk ke masyarakat dan mereka tidak mengerti bahwa itu sebetulnya adalah bertentangan dengan ajaran Islam, ya.
Karena boleh jadi anak-anak muda yang tidak punya pengetahuan agama yang cukup itu suka dengan hal-hal baru, apalagi kalau menyenangkan seperti nikah mut'ah. Ataupun ada fenomena yang memang terjadi, tapi itu adalah merupakan suatu kejadian yang sudah menjadi takdir, dan para ulama sudah misalnya membahasnya bahwa yang bersalah ya salah, ya. Tetapi tidak perlu diperpanjang terus, seperti kematian cucu Nabi SAW, Husain bin Ali. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semua sepakat pembunuhnya adalah orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Kejadian itu sudah selesai, tidak bisa untuk terus diperpanjang sampai hari kiamat. Ajaran Islam itu tidak mengenal yang namanya dendam turunan, dendam kesumat, ya, tidak ada itu dalam Islam. Nah, maka para ulama sangat menentang peringatan Asyura dengan cara Syiah, karena itu bisa menimbulkan, menghidupkan lagi dendam. Ya. Apalagi kalau sudah ada lagi dengan menyakiti badan. Ini asing dari ajaran Islam. Tapi di Indonesia belum ada ya, Ustaz? Ya, alhamdulillah belum ada, dan kita berharap mudah-mudahan tidak ada itu. Ya. Jadi sebutan Syiah itu dikatakan sebagai komunitas, mazhab, sebagai pengikut, atau sebagai apa, Ustaz? Tentu dia menjadi satu aliran. Aliran. Ya, mungkin dalam bahasa kerennya ya seperti sekte. Kalau orang-orang Syiah mau menghilangkan ajaran-ajaran yang menyimpang tadi secara mendasar itu, ya, maka tentu kita bisa hidup berdampingan seperti Syiah di Yaman, ya, aliran Az-Zaidiyah. Az-Zaidiyah mereka Syiah, tapi mereka bisa hidup berdampingan juga dengan Sunni, ya? Sunnah wal Jamaah. Karena mereka tidak misalnya mengkafirkan para sahabat. Jadi yang dipermasalahkan oleh MUI adalah ajarannya. Iya, ajarannya itu. Soal ibadah yang disatukan mungkin itu masalah juga tidak, Ustaz? Itu juga seperti misalnya ibadah sholat, ya. Ini sholat 5 waktu, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini itu 5 waktu berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Quran dan hadis, ya. Siapa yang melakukan di luar itu jelas sesat. Terakhir, Ustaz. Sebenarnya pernah tidak sih ada forum diskusi terbuka antara semua ormas, termasuk ormas atau Syiah sendiri sebagai komunitas begitu ya, untuk benar-benar membuka dan saling urun rembuk apa sih sebenarnya yang terjadi dari perbedaan ini? Gitu. Ada tidak sih sebenarnya pernah tidak sih ada? Saya belum tahu kalau di Indonesia. Di MUI sendiri belum pernah ada. Di MUI belum, ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya pernah ada diskusi-diskusi di beberapa tempat, ya. Tapi MUI sendiri belum pernah melakukan secara terbuka, ya. Nah, ada persoalan yang mendasar di Syiah ini, ada taqiyah. Ini juga yang sangat dikhawatirkan oleh umat. Taqiyah itu artinya sesuatu yang kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menyembunyikan apa yang diyakini misalnya untuk suatu tujuan. Misalnya, Ustaz, kalau disederhanakan. Ya, taqiyah misalnya karena mereka merasakan bahwa itu bisa menjadi masalah. Pada hakikatnya tetap ada. Tetap dijalankan. Tetap dijalankan misalnya. Bertahun-tahun kan berjalan, Ustaz. Aktivitasnya, perkumpulannya, bahkan izin keramaian dan lain-lain kan tetap ada. Nah, berarti intinya sebenarnya ini ada penerimaan terhadap fakta Syiah di Indonesia atau tidak sebenarnya? Saya kira pertama karena banyak yang tidak mengetahui persoalan ini secara mendasar. Yang kedua, ya ini kan urusan pemerintahan sering kaitan dengan masalah politik. Siapa yang berkuasa, siapa yang punya kedekatan dengan penguasa. MUI selalu mengingatkan kepada pemerintah tentang persoalan ini, di mana MUI mengingatkan pada dua hal, pada penyimpangan ajaran, yang kedua pada potensi konflik sosial. Masih panjang sepertinya cerita untuk kemudian meluruskan apa yang menjadi perbedaan saat ini, penyimpangan-penyimpangan yang ada di kacamata MUI, tapi itu fakta yang bisa kita dengar dari bagaimana MUI pun sudah menghadapi perbedaan-perbedaan ini berapa lama begitu ya, Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz. Fakta yang kami temukan dalam penelusuran kami tepat di malam peringatan Asyura 10 Muharram, kita melihat bagaimana ritual-ritual dan kebiasaan dari pengikut Syiah dilakukan. Dengan protokol kesehatan, mereka juga meminta izin dan menjalankan sesuai dengan agenda yang selalu dilakukan lebih mungkin berpuluh-puluh tahun hingga 30 tahun lamanya di Indonesia. Di Jakarta sendiri yang kami lihat, faktanya Syiah terlepas dari kontroversi
baik itu pertentangan dari mereka yang berseberangan ataupun penolakan dari mereka yang tidak suka. Faktanya Syiah masih terus menjalankan aktivitasnya dan keyakinannya secara masing-masing. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Balkis Manisang.